Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang produk dan proses kerajinan berbasis media campuran, di mana pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang jenis dan karakteristik daripada bahan kerajinan berbasis media campuran. Dalam berkarya ini tentu tidak terlepas yang namanya sebuah rancangan, di mana rancangan ini merupakan suatu gambar ataupun sebuah sketsa yang harus diikuti dalam membuat karya nantinya. Gambar rancangan ini sangat penting sekali, di mana sebuah kerajinan berbasis media campuran dengan penciptaan bentuk baru ini diperlukan yang namanya rancangan yang tidak sangat sedikit. Sehingga wajar apabila seorang pengrajin ini bisa membuat lebih dari 10 sketsa ataupun 10 gambar hanya untuk menghasilkan satu produk kerajinan. Berikut kita pelajari produk dan proses pembuatan kerajinan berbasis media campuran. Yang pertama yaitu berupa batu. Batu yang digunakan sebagai kerajinan selain batu permata atau bisa juga batu mulia, ada juga yang namanya batu akik. Mana di Indonesia sendiri hanya beberapa tempat yang mengandung batu permata. Contohnya di Pulau Jawa, yaitu di daerah Banten. Ya, kemudian juga ada di daerah Lampung. Di situ juga ada. Ya, batu permata sebetulnya hanyalah sebuah mineral batu yang dibentuk dari hasil proses geologi yang unsurnya terdiri atas satu atau beberapa komponen kimia. Yang mana ini mempunyai harga jual yang cukup tinggi dan sangat diminati oleh para kolektor. Menurut Kamus Istilah Geologi yang disusun oleh Purbo Hadiwijoyo sendiri, batu itu berasal dari kata agate atau agat yang artinya adalah sejenis mineral silika yang lazim disebut dengan istilah kuarsa amorf atau kriptokristalin yang berwarna dan berlapis. Bahan-bahan yang digunakan dalam kerajinan batu ini tentu sudah barang pasti yang namanya kerajinan batu harus batu yang lebih mendominasinya. Di mana media campuran yang bisa kita gunakan itu bisa berupa kayu ataupun bisa berupa logam. Sedangkan alat-alat yang digunakan untuk kerajinan batu ini bisa berupa ember, wadahnya, kemudian penghalus daripada batu itu sendiri atau amplas juga bisa, namun menggunakan alat. Dan yang ketiga berupa alat penghancur batu atau pemotong batu juga bisa. Kemudian produk yang dihasilkan dari kerajinan batu ini yaitu ada contohnya berupa kalung yang dimodifikasi dari batu dimodifikasi dengan logam, atau juga bisa berupa aksesoris hiasan rumah yang mana dimodifikasi ataupun dijadikan media campurannya adalah kayu. Kemudian yang kedua, kerajinan yang kedua yaitu berupa logam. Logam ini memiliki jenis nama yang berbeda, bisa berupa besi, aluminium, ada juga yang menyatakan perunggu, timah, kobalt seng, tembaga, dan logam yang lainnya. Bahan logam yang dibuat sebagai perhiasan ataupun aksesoris ini berkembang sebagai benda hias, bahkan bisa juga sebagai fungsional. Artinya
produk kerajinan yang dibuat selain daripada bentuknya berupa benda hias, juga berupa fungsi. Contohnya gelas ataupun teko ataupun juga wadah yang serbaguna, bahkan sampai dalam bentuk piala sebagai simbol kejuaraan. Alat-alat yang dibutuhkan, bahan-bahan kerajinan yang dibutuhkan dalam logam, di mana logam ini tetap menjadi dominasinya. Sehingga bisa dicampurkan bahan campurannya yaitu dengan kain perca, bisa dengan rotan, ataupun juga bisa dengan batu, bahkan bisa juga dengan kerang. Ini untuk media campuran yang digunakannya. Alat-alat yang dibutuhkan dalam kerajinan logam ini diantaranya yaitu mesin untuk menipiskan plat. Kemudian ada patri untuk menghancurkan ataupun membakar. Kemudian ada tang, yaitu berupa tang cucut yang capit itu bentuknya ya. Kemudian juga berupa penjepitnya. Produk-produk yang dihasilkan daripada kerajinan logam ini, contohnya bisa berupa aksesoris gantungan kunci, atau bisa juga berupa kalung, kemudian juga bisa berupa tempat air minum yang dipadukan dengan rotan. Ada juga aksesoris rumah hias yang dipadukan dengan batu. Dan juga kain perca alasnya, sebagai alasnya. Kita lanjutkan kerajinan yang ketiga yaitu plastik. Di mana plastik ini merupakan material yang baru secara luas dikembangkan dan digunakan sejak abad ke-20. Yang mana kalau kita perhatikan ini plastik yang paling sangat susah untuk melebur dengan tanah atau dikenal dengan limbah anorganik. Kreativitas kita ini sangat diperlukan untuk membuat sebuah produk dari plastik, mengingat bentuknya sangat lunak, namun susah untuk membaur ataupun melebur dengan tanah, dan secara tidak langsung ini membutuhkan yang namanya keuletan, kesabaran, dan juga ketelitian dalam membuat sebuah kerajinan dari plastik agar terlihat lebih artistik dan menarik. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam kerajinan plastik sendiri ini bisa kita padukan ataupun kita campurkan dengan berupa yang namanya logam, atau bisa juga dengan kain perca, bisa juga dengan kayu sebagai media campurannya. Sedangkan alat-alat kerajinan yang dibutuhkan dari plastik itu sendiri bisa berupa penggiling plastik, kemudian gunting, dan contoh produk kerajinannya itu bisa berupa tas ya. Kemudian juga bisa berupa modifikasinya dengan kayu. Nah, ini contoh modifikasinya dengan kayu. Kita lanjutkan sekarang ke produk kerajinan dari kayu. Kerajinan ukir dari beberapa daerah di Indonesia sendiri sudah dikenal di mancanegara, di mana beberapa daerah yang paling terkenal yaitu ada Jogja, Jepara, Cirebon, kemudian juga Tanah Toraja, bahkan sampai ke daerah Kalimantan dan Palembang. Kayu yang tergolong keras ini dapat dibuat karya kerajinan dengan teknik ukir ataupun juga teknik pahat. Namun bisa juga dengan menggunakan teknik tempel ataupun teknik sambung dengan menggunakan perekat ataupun dengan menggunakan yang namanya paku. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kerajinan kayu ini yaitu berupa kayu yang harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinannya. Bisa berupa kayu jati, bisa berupa kayu mahoni, kayu akasia, kemudian bisa berupa dengan kayu jati landa atau juga kayu yang lainnya. Kemudian modifikasi yang digunakan yaitu bisa berupa batu permata ataupun batu akik ataupun batu yang lainnya. Kemudian bisa dimodifikasi dengan kain perca,
ataupun juga bisa dengan kulit. Ini sebagai media campurannya. Sedangkan alat-alat yang dibutuhkan dari kerajinan kayu itu sendiri bisa berupa pahat, kemudian amplas, bisa menggunakan bermacam ragam jenis gergaji, dan juga menggunakan alatnya berupa mesin bubut. Ini alat-alat yang digunakan untuk kerajinan bahan kayu. Contoh produk kerajinannya, ini sandal yang dimodifikasi dengan kulit. Kemudian juga ada yang namanya miniatur perahu yang dimodifikasi dengan kain perca. Ada juga sepeda yang dimana dimodifikasi dengan logam atau besi ataupun juga aluminium. Miniatur sepeda. Kerajinan yang kelima yaitu berupa keramik. Dalam pembuatan keramik, tanah liat memiliki sifat elastis di mana sehingga mudah dibentuk. Setelah itu dibakar dalam tingkat pembakaran suhu sekitar 600 derajat Celcius sampai 1300 derajat Celcius. Nah, keramik sendiri yang kita bentuk nanti bisa diberi dekorasi pada saat setengah kering atau saat sudah mengalami pembakaran pertama atau dikenal dengan istilah nama biskuit ya. Istilahnya. Nah, dekorasi di sini dimaksudkan agar keramik tampak lebih indah dan kuat, di mana keramik dari tanah liat bakaran tinggi dapat dihias dengan pewarna glasir. Glasir itu sendiri adalah lapisan keras yang berkilap pada lapisan produk keramik. Ini yang disebut dengan istilah glasir. Kita lanjutkan. Bahan-bahan kerajinan yang dibutuhkan dalam keramik yaitu berupa keramik itu sendiri, sedangkan media campurannya itu bisa berupa kain perca, bisa dengan batu, atau bisa juga dengan kulit. Adapun alat-alat kerajinan yang dibutuhkan dalam kerajinan keramik ini yaitu bisa berupa butsir, kemudian bisa berupa roll, ada juga spon, kemudian tali pemotong, menggunakan alat pemutar tangan ataupun alat pemutar kaki, dan juga tungku untuk pembakarannya. Produk-produk yang dihasilkan daripada keramik ini bisa berupa sebuah kendi ataupun aksesoris kendi yang mana dimodifikasi dengan rotan. Ada juga karya yang dimodifikasi dengan logam. Itulah beberapa jenis produk dan proses kerajinan dalam membuat sebuah kerajinan yang berbasis media campuran. Itu saja materinya yang bisa saya sampaikan. Untuk persiapan minggu ke depan, yaitu kita akan membahas tentang kemasan daripada kerajinan berbasis media campuran. Apa saja kemasan yang kita butuhkan, kita bertemu lagi di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.